inilah yang sebetulnya pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang perawat trotolan. Jangan selalu kita memaksakan keinginan kita, tetapi justru kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh trotolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicau Mania. Sampai jumpa kembali di Rispak Kicau Medan Channel. Sudah lumayan lama kita tidak bertemu untuk melepas rasa kangen. Kali ini kita akan membahas sesuai dengan apa yang masuk di WhatsApp, Facebook, dan juga Rispak Kicau Medan Channel ini. Beberapa permintaan dari sahabat Kicau Mania cukup banyak bagaimana merawat trotolan. Dalam hal ini, konten ini khusus kita akan membahas bagaimana merawat trotolan Trah Bahorok Isro yang di dalam usia masih muda itu sudah rajin berkicau, bahkan mulai gacor dan volumenya terus meningkat. Bagaimana tips atau cara perawatannya? Mari kita simak sama-sama konten ini. Sahabat Kicau Mania, sebelum kita masuk bagaimana melakukan perawatan trotolan yang baik sehingga mampu berkicau di usia muda, penting perlu diperhatikan adalah bahwa trah atau turunan yang diturunkan oleh indukan baik pejantan maupun betina kepada trotolan itu memegang peranan penting. Artinya bahwa para peminat trotolan atau para peminat mulai batin perlu memperhatikan anakan dari mana trotolan itu dihasilkan, karena trah menentukan juga bagaimana kualitas trotolan kelak. Walaupun 60-70% perawatan adalah menjadi kunci dari keberhasilan seekor murai batu. Sebenarnya sahabat Kicau Mania, di dalam perawatan trotolan itu relatif sederhana. Jadi seluruh trotolan yang dihasilkan di Padepokan Rispak Kicau Medan ini dirawat dengan menerapkan sistem siteteng, konsisten, telaten, dan settingan-settingan yang paten. Konsisten dalam artian bahwa kita perlu konsisten di dalam hal waktu pemberian pakan, jenis pakan yang diberikan, termasuk ekstra puding yang diberikan, dan mungkin asupan-asupan vitamin yang perlu kita berikan. Itu harus konsisten. Perubahan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari trotolan itu sendiri. Kemudian yang kedua, telaten. Telaten dalam hal ini bahwa perawatan itu memang betul-betul harus diperhatikan bagaimana perkembangan dari setiap minggu ke minggu trotolan yang kita miliki. Jika kita memperhatikan, kita akan tahu sebetulnya kapan dia perlu mandi, kapan dia perlu dijemur, kapan perlu dia dimaster. Nah, inilah yang sebetulnya pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang perawat trotolan. Dan ini kita bisa learning by doing. Salah satu contoh misalkan, trotolan yang ingin mandi itu biasanya tetap mengepak-ngepakkan sayapnya, gigi beri sayap. Nah, itu tandanya dia pengen mandi. Apakah terus kemudian kita paksa dia harus mandi di keramba? Kita ajari. Kalau belum bisa, kita beri cepuk saja di dalam, biarkan dia mandi sendiri. Nah, ini berarti kita melakukan perawatan yang telaten sesuai dengan kebutuhan si trotolan. Sekali lagi, jangan selalu kita memaksakan keinginan kita, tetapi justru kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh trotolan. Settingan yang paten dalam artian bahwa kualitas pakan yang diberikan, kualitas IF yang diberikan, nah ini harus benar-benar memiliki kualitas yang baik. Kecukupan nutrisi diperhatikan, jumlah dosis porsi yang diberikan juga sesuai dengan kebutuhan si trotolan. Insya Allah kalau 3 hal tadi konsisten, telaten, dan settingan yang tepat atau paten, itu akan menghasilkan trotolan yang cepat berbunyi di usia muda
bahkan gacor. Khusus untuk perawatan dari trotolan truk Bahorok Ikro ini sebenarnya sederhana. Biasanya di pagi hari itu saya keluarkan, terus kemudian jemur kira-kira 5 menit, kemudian saya tempatkan di tempat yang teduh, dan di situ mulai diberi jangkrik. Biasanya itu dengan sistem diayun. Silahkan simak konten di Teten, itu ada sebetulnya si Teten itu. Jadi diayun dalam artian bahwa saya kasih 3 dulu, terus kemudian setelah habis baru terus kemudian kita beri lagi 3 atau 4 ekor di pagi hari. Untuk trotolan ini cukup 7 di pagi hari saya berikan. Kemudian di siang hari itu saya beri kroto. Kroto yang diberikan ini kualitasnya memang harus bagus. Alhamdulillah pasokan dari troto sogorokan langsung di lapangan atau di beberapa pohon dari para pengepul troto di sini rutin, dan ternyata ini memiliki efek yang cukup baik bagi trotolan. Kemudian di sore hari itu kita berikan juga jangkrik kembali. Ketepatan kalau untuk trotolan Ikro ini itu sore hari itu hanya sekitar 5 ekor. Dan itu pemberiannya juga diayun, biasanya 2, kemudian 3. Dan setelah itu menjelang maghrib sesuai dengan waktu terbaik pemasteran, trotolan ini kita master di ruang khusus tersendiri dengan memutar isian-isian dari MP3 ditambah juga burung-burung yang asli. Kenapa? Karena trotolan itu layaknya sebagai kaset kosong yang bisa diisi apa saja. Jadi tinggal selera dari sahabat Kicomania mau diisi apa. Tapi kalau kami menerapkan bahwa trotolan itu memerlukan juga variasi-variasi yang banyak suara, sehingga pada saat dia menjelang remaja dan menginjak dewasa, dia mempunyai dasar-dasar alunan lagu-lagu yang bisa dia bawakan atau mungkin dia bisa kembangkan. Kembali lagi ke perawatan trotolan truk Bahorok ini, perlakuan mandi itu saya tidak tetapkan kapan, pagi, siang atau sorenya. Saya kembali lagi ke keinginan dari si trotolan. Salah satu contohnya dulu yaitu tadi menandai tatkala dia mulai mengepakkan sayapnya atau diberikan badannya, itu biasanya langsung saya kasih cepuk mandi di dalamnya, dan gak berapa lama dia langsung mandi. Berapa hari sekali, kembali lagi itu sesuai kebutuhan dia. Biasanya 2 hari sekali saya kasih, sudah mulai terlihat, kemudian saya kasih mandi. Bahkan kadang-kadang ada yang 3 hari sekali, dan itu pun juga ternyata tergantung kondisi udara. Pada saat kondisi udara panas, bahkan dia meminta sehari bisa 2 kali mandi, pagi dan sore. Nah, itulah kira-kira untuk khusus yang perlakuan mandi. Kemudian perlakuan penjemuran. Penjemuran itu saya lakukan maksimal 15 menit sampai dengan 20 menit satu hari, dan sekali itu di pagi hari. Kenapa? Karena udara sinar matahari di pagi hari itu cocok sekali dan bagus sekali untuk menyehatkan badan dari si trotolan. Bagaimana dengan pengkerodongan? Untuk pengkerodongan, trotolan ini tidak dikerodong dari mulai kecil sampai dengan saat ini. Jadi saya buka terus, kecuali pada saat udara yang dingin itu baru dikerodong. Kenapa? Karena memang dia perlu udara yang segar setiap hari. Walaupun di dalam ruangan itu kita beri sirkulasi yang baik, misalkan dengan kipas angin dan sebagainya. Yang penting bahwa udara di dalam ruangan, khususnya di ruangan pemasaran, itu harus tetap terjaga sirkulasinya. Selain itu, untuk pengumbaran belum dilakukan, cukup dengan kandang bulat nomor 3 ini, cukup olahraganya cukup saya pikir. Dan terus kemudian ini yang terpenting, bahwa jangan sering-sering trotolan itu dijamah.
Dijamah dalam artian bahwa dimain-mainkan, dicelat-celat-celatkan. Terus terang ini dalam kondisi normal liar. Kalau saya angkat saja ini kandangnya, dia akan terbang sana sini, loncat sana sini. Nah, tetapi kita bisa sudah lihat mentalnya, kita ganggu sedikit saja dia sudah mulai. Dan terus kemudian ketepatan lokasinya terbatas, jadi di belakang itu ada ternak, suara pejantan, suara betina, bagi saya itu tidak ada batasan. Justru bahkan dia tahan mental mendengar suara-suara murai yang sudah dewasa. Selanjutnya, untuk perawatan harian dari pagi sampai sore, di dalam hal perlakuannya biasanya trotoar ini saya gantung sendiri, juga dengan temannya beberapa itu digantung juga di tempat-tempat tersendiri di udara terbuka. Dan ini ternyata memberikan efek yang cukup baik, di mana dalam kondisi yang tenang kemudian mendengar sayup-sayup suara masteran atau suara murai, itu justru dia akan merekam, dan pada usia 5 minggu sebetulnya sudah mulai mengeriwik. 6 minggu sudah mulai dia terlihat membuka paruhnya, dan di usia 6 minggu sudah relatif rajin membawakan rometan-rometan atau kicauan-kicauan yang meromet. Nah, ini menandakan bahwa si murai merasa nyaman. Nah, penempatan dari di mana trotolan ini digantung itu juga harus konsisten. Kalau memang di sudut jadi sudut, boleh kita memindah, tetapi jangan dipindah drastis di beberapa tempat setiap hari. Nah, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena murai perlu kenyamanan. Apalagi ini adalah sektor trotolan yang di satu sisi dia adalah pasir kosong, di sisi kedua dia sebenarnya tidak tahu mau ngapain. Nah, dengan kondisi yang tenang dia akan merekam suara-suara di sekitarnya, dan terus kemudian dia akan tiru dan dia akan berbunyi sesuai dengan suara-suara yang dia rekam. Jadi kembali lagi, kalau ini adalah IF-nya pagi 7, sore 5. Kemudian proto rutin saya kasih di siang hari, full terus setiap hari, tapi porsinya cukup setengah sendok teh saja. Dan yang terpenting adalah kualitas dari protonya. Ulat Hongkong saya beri paling juga 1-2 ekor, itu pun juga kalau kondisi udara cukup dingin. Sedangkan pur yang diberikan sebetulnya pur yang biasa, ketepatan saya menggunakan Toksong yang coklat, dan ini juga ternyata disukai oleh trotolan-trotolan di sini. Kemudian untuk cacing saya berikan paling 1 ekor selama seminggu. Untuk pemasteran, kembali lagi silahkan simak konten pemasteran di Rizpa Kicau Medan Channel. Semuanya sudah dijelaskan di sana. Yang jelas bahwa untuk trotolan saya master 24 jam dengan berbagai jenis suara burung. Hanya untuk waktu-waktu tertentu, suara mana yang memang ingin kita isi lebih dominan, itu frekuensinya diperbanyak. Waktu pemasaran yang baik jam 6 sore sampai jam 8 malam, kemudian jam 4 pagi sampai dengan jam 6 atau jam 7 pagi. Itu adalah the best time for mastering trotolan kita. Demikian Sobat Kicau Mania, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.